Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, satu orang berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar adalah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak. Tony, Rizky Hidayah, Lulu, Setia, Dwi Febrianti, Miranda, Prayoga, Samria, Rita, Roy, Rio, Ayu Wulandari. Oke, lengkap semua. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kumpulkan NTK, alat tulis, dan segala macamnya. Pastikan semuanya ada di atas meja masing-masing. Nanti pada saat pembelajaran, Pak minta seluruhnya aktif. Pakai itu pada saat nanti hanya jawab, diskusi maupun presentasi. Terus yang kedua, pada saat nanti berbicara, Pak minta agak mengeraskan suaranya sedikit biar lebih kedengaran. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah mempelajari marketing mix, membicarakan tentang produk dengan price, di mana produk ini adalah apa saja yang dapat ditawarkan baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Sementara setelah produk ada lagi marketing mix ini membicarakan tentang price-nya. Nah, price mix ini adalah setiap barang yang kita ketahui wajib ada harganya. Nah, itu pelajaran minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita masih membicarakan tentang marketing mix. Jadi materinya lanjut. Jadi Pak harapkan karena ini pembelajarannya sangat penting, mata pelajarannya produktif, Pak mengimbau dan mengingatkan kembali untuk tidak bosan-bosannya bersemangat dalam hal menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini punya wajib dan ilmu tidak bisa diperoleh dengan jasad yang santai. Perlu garis bawahi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini membicarakan tentang marketing mix seperti yang terlihat di layar. Kita membicarakan hari ini adalah tentang distribusi dan promosi, di mana nanti siswa dapat menyimpulkan distribusi itu dengan cermat, siswa dapat menyimpulkan promosi dengan cermat, dan siswa dapat menjelaskan penerapan bauran pemasaran yang tepat dan menyusun bauran pemasaran sesuai dengan produk. Nah, ini tujuan yang harus kita capai pada saat pembelajaran untuk hari ini. Sementara untuk acuan pembelajarannya, nanti pada saat 2 jam ini 2 kali 45 menit, acuan pembelajaran yang Pak lakukan adalah pertama, model pembelajarannya adalah PBL. Metodenya nanti Pak akan memberikan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan nanti juga akan dipresentasikan ke depan. Satu kelompok nanti akan Pak bagi, satu kelompoknya ada 4 orang. Jadi nanti kalian presentasinya per kelompok ke depan 4 orang. Itu nanti di kegiatan intinya. Lanjut. Seperti yang terlihat di layar, kita membicarakan hari ini tentang marketing mix dalam hal price. Ini bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia adalah sama dengan saluran distribusi atau distribusi. Nah, di sini kita tidak asing lagi mendengar istilah distribusi di sini. Apa itu distribusi? Distribusi adalah apa saja atau kegiatan yang dalam aktivitasnya mempermudah, memperlancar dalam hal menyalurkan barang dari produsen sehingga sampai ke tangan konsumen, dan ini perannya sangat penting. Apa sebabnya? Karena tidak mungkin semua produk yang kita pakai dan yang kita konsumsi setiap hari langsung bisa kita beli dan kita dapatkan langsung ke produsennya.
Nah, jadi dalam hal ini sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan dalam hal manfaat dari distribusi itu sendiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita membeli air mineral. Kita mengkonsumsi air mineral, kan tidak mungkin kita langsung membeli air mineral ini langsung ke perusahaannya. Itu tidak. Nah, ini peran pentingnya harus ada yang namanya distribusi. Itu sekilas mengenai pengertian distribusi. Berikut, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan saluran distribusi? Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting dalam hal faktor yang mempengaruhi pemilihan distribusi ini. Pertama, karakteristik barang atau produk. Jadi dalam hal distribusi, perhatikan yang pertama adalah karakteristik barang atau produk. Yang kedua, boleh kalian ikuti, itu juga ada di dalam modul. Karakteristik dari perusahaannya. Yang ketiga, karakteristik dari pasarnya. Apakah itu nanti dari segi jumlah pembeli potensial, jumlah pembeli yang melakukan setiap kali pesanan, dan jumlah dalam hal pesanannya. Keempat, karakteristik dalam hal pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir, karakteristik persaingan yang dihadapi. Ini menjadi faktor yang menjadi pertimbangan kita dalam hal melakukan distribusi. Ada beberapa macam pelaku. Yang namanya distribusi tentu ada yang namanya pelakunya. Siapa yang melakukannya, siapa yang menjalankan kegiatan tersebut. Dan itu ada yang namanya pelaku. Dan ini juga sering kita dengar dalam hal kehidupan sehari-hari. Pertama adalah pedagang. Nah, apa itu pedagang? Pihak yang membeli barang dari produsen. Kalau diikuti, pihak yang membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali ke konsumen akhir. Ini dinamakan dengan pedagang. Pelaku yang kedua selain dari pedagang adalah agen. Nah, siapa itu agen? Pernah mendengar istilah agen? Apa misalnya? Agen apa misalnya? Pernah kalian dengar? Atau yang ada di Belitung lah? Apa? Agen sampo, apalagi? Agen motor, apalagi? Yang ada di Belitung, di sekitaran tempat kita tinggal masing-masing aja lah. Kita mendengar istilah agen. Itu segelintir dalam hal penamaan namanya agen. Apa itu agen? Jangan hanya sebatas mendengar istilahnya saja. Agen adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan. Ini dia punya tanggung jawab dalam hal menyalurkan barang dari produsen sehingga bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, keuntungan yang didapatkan dari si agen ini, pelaku ini adalah dari nilai komisi yang telah ditentukan. Jadi dia berhak mendapatkan yang namanya komisi. Bisa bedakan pedagang dengan agen? Kalau pedagang tadi dia beli, terus keraskan sedikit suaranya, setelah dibeli dijual kembali. Kalau agen, dia memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Dia berhak mendapatkan apa namanya? Komisi. Oke, bedakan garis bawahi kata kuncinya antara pedagang dengan agen. Ketiga, juga ada pelaku berikutnya dalam hal distribusi adalah maklar. Nah, apa itu maklar? Pihak yang akan mempertemukan. Jadi dia mempertemukan, tugasnya mempertemukan antara produsen dengan calon pembeli dari suatu produk. Nah, baik itu barang maupun jasa. Jadi garis bawahi, coret, yang namanya maklar itu adalah mempertemukan. Maklar tidak mengeluarkan modal sama sekali pada proses distribusi, dan keuntungan yang didapatkan adalah berupa fee dari produsen dan konsumen atas jasanya. Jadi garis bawahi, jadi dia akan berhak mendapatkan yang namanya istilahnya dengan fee. Kalau agen tadi apa yang dapatkan? Komisi. Oke. Lanjut, ada eksportir dan ada lagi lawannya importir. Ini dari SMP kita sudah mendengar istilah ini. Eksportir itu adalah eksportir. Ini merupakan orang atau pelakunya yang menyalurkan barang dari produsen dalam negeri kepada konsumen yang berada di luar negeri.
dinamakan dengan eksportir. Berarti misalkan saya ingin mengekspor di Belitung misalnya apa yang ada di Belitung, apakah itu berupa timah, apalagi yang dari Belitung, kelapa sawit, saham, atau ada apalagi yang sudah dilakukan pernah ke luar negeri barang atau yang ada di Belitung perginya ke luar negeri misalnya. Ikan ekspor enggak? Ikan jadi sudah 4. Apalagi ikonnya Belitung, batu satam. Jadi ini merupakan contoh barang yang ada di Belitung tapi sudah diekspor ke luar negeri dan dinikmati oleh konsumen luar negeri. Contohnya tadi misalnya ikan, apalagi batu satam, saham, atau lada, timah. Ini merupakan contoh barang yang ada di Belitung tapi sudah diekspor. Nah, pelakunya inilah dinamakan dengan eksportir. Lanjut, lawannya adalah importir. Nah, apa importir? Kembalikan pengertiannya dari eksportir tadi. Kalau eksportir tadi kegiatannya adalah menyalurkan barang yang ada di dalam negeri sampai ke luar negeri. Kalau importir balikannya, barang yang ada di luar negeri sampai ke dalam negeri. Berarti kita sebagai konsumennya, kita yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut. Nah, apa saja contoh barang yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari? Barangnya dari luar, kita nikmati berada di dalam negeri. Contoh yang ada di lingkungan aktivitas kita masing-masing saja. Apa contohnya? Yang kita pakai sehari-hari, misalnya baju. Walaupun tidak semua baju itu ada berasal dari luar negeri. Apalagi motor, terutama dalam pas cadangnya dan alat-alatnya, tapi di Indonesia tetap dirakit. Apalagi barang-barang elektronik, misalnya HP, laptop, TV, dan segala macamnya. Ini merupakan contoh barang yang berada dari luar negeri, kita nikmati dalam negeri. Itu namanya adalah impor dan pelakunya dinamakan dengan importir. Bisa bedakan? Lanjut, komisioner. Nah, komisioner di sini merupakan pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan atas namanya sendiri. Jadi ini adalah beberapa pelaku yang melaksanakan dalam hal kegiatan distribusi tadi. Bisa diulangi? Yang pertama jadi apa? Pedagang. Pedagang, agen. Apa beda pedagang dengan agen? Pedagang itu membeli dan menjual kembali. Kalau agen, dia bertanggung jawab menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, dan atas jasanya tadi dia berhak mendapatkan yang namanya komisi. Oke, wah. Ketiga, maklar. Tugasnya maklar ini adalah mempertemukan antara produsen dengan konsumen. Nah, dalam aktivitas mempertemukan kedua belah pihak ini, maka dia berhak mendapatkan fee. Dan eksportir dan importir. Dan tadi dan yang terakhir adalah komisioner. Ini berkaitan dalam hal pelaku yang ada di dalam distribusi. Sampai di sini jelas dulu konsepnya? Jelas? Ada pertanyaan? Kalau enggak, lanjut. Nah, di sini ada beberapa hal yang gambaran secara umum saluran distribusi yang paling banyak digunakan. Jadi dalam hal distribusi di sini banyak beberapa hal yang digunakan untuk barang hasil produksi yang ditunjukkan bagi konsumen. Nah, ini banyak pendapatannya, tolong diperhatikan. Pertama, ada distribusi barang ke konsumen. Ada 5. Pertama, dari produsen sampai ke tangan konsumen. Contohnya seperti ini. Pak punya barang, Pak yang menghasilkan, kalian beli. Langsung tatap muka. Jadi kedua belah pihak, ini produsen, ini konsumen, bertemu, melakukan transaksi. Itu dinamakan dalam hal
distribusinya hanya secara langsung. Jadi tanpa perantara, tidak ada pihak lain. Siapa pihak lainnya? Mulai dari pedagang tadi, agen, siapa lagi? Maklar, eksportir, importir, komisioner. Dalam hal ini tidak dipakai sama sekali karena sifatnya langsung antara produsen dengan konsumen. Dalam hal pembelian atau mendapatkan barang apa yang tidak memerlukan distribusinya. Contoh, kalian beli barang, tidak perlu pakai pedagang, tidak perlu pakai agen, tidak perlu pakai maklar, tidak perlu pakai eksportir atau importir. Ketemu kedua belah pihak, produsen, konsumen, dah dapat barangnya. Beli apa misalnya? Beli makanan, kan tidak perlu pakai perantara, tidak perlu dalam hal agennya, tidak perlu dalam hal komisionernya, tidak perlu dalam hal eksportir maupun importir. Atau arahkan lagi, kalau kalian punya kebun misalnya, nah dalam hal kebun di sini, kalau misalkan kalian punya kebun dalam hal menghasilkan buah-buahan, nah ada pembeli sekarang mulai musim durian ya. Nah, kalian kalau punya kebun durian, ada orang datang ke kebun kalian untuk membeli durian kalian. Nah, ini merupakan ada yang menjualnya, yang menghasilkan, dan ada yang akan membeli. Nah, ini merupakan salah satu contoh dalam hal produsen dengan konsumen. Ini yang dinamakan dengan distribusi langsung, di mana menyalurkan barang tanpa ada perantara sama sekali. Jelas? Lanjut. Ada produsen, sebelum sampai ke konsumen ada yang dinamakan dengan singgah dulu kepada pengecer. Jadi kita mendapatkan suatu barang tidak langsung kepada produsennya, tapi harus melalui ke pengecer terlebih dahulu. Nah, ini agak lebih panjang lagi. Yang ketiga, seperti yang dari tampilan, dari produsen sampai ke pedagang besar. Dipindahkan dulu barangnya sampai ke pedagang besar. Setelah ke pedagang besar, baru pindah ke pengecer, dan dari pengecer baru sampai kepada konsumen. Dapat. Jadi produsen, pedagang besar, pengecer, baru sampai ke tangan konsumen. Berikutnya lagi kita lihat dulu perbandingannya, walaupun ini hampir mirip. Dari produsen singgah dulu kepada agen. Jadi kita sedang bahas sampai ke pengertian agen. Dia mendapatkan apa jadi agen? Dari agen pindah lagi kepada pengecer. Nah, setelah di pengecer baru sampai ke tangan konsumen. 4. Yang kelimanya, dari produsen pindah dulu ke agen distribusinya, lanjut ke pedagang besar, pindah lagi ke pengecer, dan pindah kepada baru sampai ke tangan konsumen. Nah, di tangan konsumen inilah baru bisa dinikmati dalam hal kegiatan konsumsinya. Ini tahap yang pertama, distribusi barang ke konsumen. Kedua, distribusi dalam hal barang industri. Ini juga ada 3, dari produsen sampai kepada pemakai industrinya langsung. Ini juga pendek. Kedua, produsen, agen, dan pemakai. Dan yang ketiga, ada produsen, agen, ada distributor industrinya, dan baru bisa dinikmati oleh si pemakainya. Ini beberapa hal dalam hal tadi yang sering digunakan. Jadi secara umum distribusi ini tidak semuanya harus mutlak kepada satu cara saja. Ada cara yang ini, ada melalui ini, harus melalui pengecer, harus melalui distributor, harus melalui pedagang besar terlebih dahulu, ada melalui dalam hal pedagang kecil atau pengecernya tadi. Nah, kita lanjut. Jadi selesai untuk tahap marketing mix. Poin yang ketiga, distribusi. Sebelum lanjut ke promosi, ada pertanyaan dulu. Jelas konsepnya mengenai distribusi? Distribusi kegiatan yang memudah
menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Pelakunya ada berapa tadi? 1 dagang, 2 agen, 3 maklar, 4 eksportir, 5 terakhir bisa kita lanjut kepada promosi. Kalau sekilas sebelum Pak menjelaskan pengertiannya, yang dinamakan promosi itu apa? Menurut pemahaman kalian saja dulu. Oh, si A itu promosi, Pak. Apa itu? Kegiatan memperkenalkan produk. Oke, yang lain nggak kena. Kenapa yang lain? Misalnya di grup numpang promosi, misalnya di grup WA atau di Facebook misalnya, ataupun juga ada sebuah kumpulan orang ramai, kalian ingin berbicara langsung numpang promosi ya, misalkan ingin makan siang, belinya ke sini, saya menyediakan ini. Nah, apa itu promosi? Menawarkan suatu barang. Kenapa yang lain? Singkat kata juga ada masalah. Yang lain tadi memperkenalkan, terus belakang kegiatan memberikan informasi kepada pihak lain. Nah, jadi dapat disimpulkan promosi ini merupakan bagian dari marketing. Saya simpulkan dari penjelasan kalian tadi, ini merupakan sebuah kegiatan di mana kegiatannya adalah memperkenalkan, menarik minat orang lain. Di sini adalah sebagai calon konsumen, agar calon konsumen tadi mau membeli produk yang kita tawarkan. Itu namanya promosi. Sebatas mengenai pengertian promosi, tentu ada tujuannya. Kenapa harus melakukan yang namanya promosi ini? Nah, kenapa harus melakukan tujuan promosi di sini? Pertama, tujuannya adalah memberikan informasi kepada pihak lain, terutama konsumen, tentang produk yang dihasilkan perusahaan. Contohnya seperti ini. Kalian ingin mempromosikan barang, kira-kira hanya sebatas barangnya saja bisa tak? Misal kalian ingin mempromosikan sanitizer ini, kalian taruh barangnya untuk share di grup WA atau segala macamnya. Bisa nggak hanya sebatas foto di? Bisa nggak? Apa yang harus untuk penunjangnya orang bisa paham? Menambahkan apa? Menambahkan harga. Oke, pertama. Apa lagi? Kualitas. Menambah kualitas. Lanjut. Menambah apa? Komposisinya. Nah, apa saja kandungan-kandungan yang di dalamnya. Terus penggunaannya. Nah, tidak mungkin kalian mempromosikan barang tidak tahu gunanya, orang tidak akan membeli. Ini barangnya untuk apa, Pak? Ini tujuannya untuk apa? Manfaatnya diperoleh kalau memiliki produk ini apa? Kan harus jelas. Apalagi? Cara pemakaiannya. Kalau ingin mempromosikan barang, orang bisa yakin, harus kalian secara pribadi, kalau kalian ingin mempromosikannya, harus tahu cara pemakaiannya. Contoh, kalian ingin mempromosikan proyektor ini. Apa bahasa kalian mempromosikan proyektor ini? Pertama, tujuannya untuk apa? Manfaat dari proyektor ini. Harganya berapa? Cara pemakaiannya kalian demokan, kalian praktekkan. Ini mematikannya, ini menghidupkannya, ini cara menyambungkannya ke dalam laptop. Apalagi yang perlu kalian lakukan itu mempromosikan proyektor ini. Kalau ada umur ekonomisnya, diberitahukan mengenai umur ekonomis. Ini merupakan informasi yang harus disampaikan dari produsen kepada calon konsumen. Ada manfaatnya, ada cara pemakaiannya. Dan yang lebih penting ini, kalau mempromosikan produk adalah selain mempromosikan produk, kita juga harus menyebutkan merek atau perusahaannya. Karena ini merupakan sebuah perkenalan, ini produk hasil produksi siapa. Apalagi kalau seandainya brandnya sudah terkenal, oh ini produk merek ini, insya Allah kalian yakin ini produknya bagus. Nah, contohkan sebagai perbandingan antara satu produk yang bermerek
dengan yang tidak bermerek, apapun itu dari segi produknya. Contohnya kalau dari segi pakaian, merek yang menurut kalian bagus kualitasnya apa? Pakaian yang menurut kalian, Pak aku rajin pakai merek ini. Merek apa? Hah? Apa? Nah, itu yang lain. Yang lain lah, contoh barang elektronik. Kalian pakai apa di rumah? Misalkan TV. Nah, apalagi LG, terus Samsung. Nah, walaupun antara satu merek dengan merek yang lainnya punya kelebihan masing-masing, ini dalam hal persaingan, tapi setelah kita membaca atau mendengar ini produk merek ini, maka kita akan menjadi yakin. Ini pentingnya dalam hal promosi menyampaikan informasi kepada konsumen mengenai produknya, seputaran tentang produk itu apa, informasinya, dan informasi tentang perusahaannya, terutama adalah mengenai nama perusahaannya ataupun merek dari produk tersebut. Itu tujuan pertama. Kedua, memberitahukan persepsi produk yang dibutuhkan kepada pelanggan. Apa itu persepsi? Apa persepsi? Pemahaman, atau kalau lebih lagi sama dengan pandangan. Jadi persepsi seseorang antara si A dengan si B, tentu pandangannya terhadap suatu produk berbeda-beda. Nah, dari perbedaan pandang inilah kita berusaha untuk meyakinkan kepada calon konsumen agar produk yang kita tawarkan mau dibeli oleh calon konsumen. Ketiga, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada pihak lain, terutama konsumen. Ini kelanjutannya dari persepsi tadi. Kita berusaha untuk meyakinkan orang lain, oh ini memang barangnya bagus, kualitasnya bagus, barangnya bermanfaat, harganya terjangkau, bla 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 dan segala macamnya. Berikut, mendorong untuk memilih dan membeli suatu produk yang ditawarkan. Apa alasan kalian agar mau membeli suatu produk? Kualitas. Lanjut, yang lain dikasih kekerasan sedikit suaranya. Harga yang bagaimana? Terjangkau. Apalagi kalian mau membeli suatu produk, orang melakukan promosi, oh iyalah jangan beli. Sama dari harga, dari depan, kualitas, apalagi kalau barangnya kalian tidak bisa pakai, kalian beli tidak? Tidak. Kalau seandainya kita tidak bisa pakai, tapi ada fasilitas atau sarana untuk mempelajarinya, oke. Kan tidak semuanya produk pula kita bisa dalam hal menggunakannya, tapi paling tidak ada sarananya. Ada dalam hal yang akan membimbing kita untuk menggunakan alat tersebut. Nah, lanjut contohkan lagi yang lebih konkretnya, yang namanya promosi ini agar lebih kena. Contohnya ini mungkin pernah Pak baca di lelucon yang ada di Facebook atau Instagram. Kalian ingin menawarkan sampo, cuman kalian tawarkan kepada maaf saja orangnya yang kepala bungkul. Kira-kira dibeli apa enggak? Kenapa enggak dibeli? Kalian seorang penjual, kalian ditugaskan menjual sampo kepada orang yang kepalanya gundul, maaf saja. Kira-kira si gundul ini mau beli atau enggak? Apa? Karena tersinggung. Karena tidak tersinggung. Oke, ini mengenai psikologis boleh lah. Yang lain? Atau kalau misalkan kaliannya yang sebagai kepalanya ini misal apaan? Kalian mau beli tidak sampo yang Pak tawarkan? Nah, jawab saja dalam cara kalau iya apa alasannya, kalau tidak apa alasannya? Kalau samponya digunakan untuk mempercepat membantu pertumbuhan rambut, beli. Kalau hanya sebatas sampo secara umum yang mayoritas dipasarkan, apakah kalian mau beli? Jadi suatu produk akan lebih kena promosinya kepada konsumen kalau seandainya berhubungan dengan masalah.
Ulangi, orang melakukan promosi biar lebih kena kepada konsumen, perhatikan sasarannya adalah masalahnya apa. Kalau tidak kena dengan masalahnya, maaf saja orang pasti tidak akan mau beli. Jadi kalau ingin menawarkan sampo, ya jangan tawarkan kepada yang kepalanya budul tadi, tawarkan kepada orang yang rambutnya banyak atau panjang. Ini merupakan salah satu alternatif dalam hal mempromosikan produk. Nah, baru bisa kalian jabarkan mengenai manfaat sampo ini apa, mereknya apa, harganya, hal-hal yang bisa diperoleh setelah pemakaian dari sampo tadi. Dan ini merupakan bisa si pelanggan, oh iya saya banyak ketahui misalnya. Nah, kalian tawarkan apa kelebihannya dari sampo ini, baru orang bisa paham dan yakin membeli sampo. Tapi kalau kepada yang kepalanya yang betul, ya paling kalian dapat siluman saja. Atau kalau seandainya orangnya agak ini sedikit, itu agak jawabannya memprihatinkan, ya nak. Atau contoh yang lain, kalian ingin menawarkan produk dari segi apa kalau yang wajah itu pemutih atau misalnya mereknya Biore, Pons, apa itu namanya? Nah, krim itu kan kalau seandainya kita menawarkan kepada orang yang misalnya yang ada jerawatnya, kira-kira orang yang tidak ada punya jerawat mau nggak beli produk itu? Kalaupun ada tentu tidak sebanyak pada saat punya masalah dalam hal jerawat. Jadi masih berkaitan dalam hal tanda kutipnya harus kena ke dalam masalah. Contoh yang lain, kalian punya penyakit asam lambung misalnya. Ada iklan asam lambung. Bagaimana antusias orang yang punya penyakit asam lambung dengan orang yang tidak punya penyakit asam lambung melihat iklan di TV. Si A punya penyakit asam lambung, si B tidak punya penyakit asam lambung, sama-sama nonton TV. Nah, bagaimana perlakuan dan perhatiannya terhadap nonton TV yang berkaitan dengan iklan tadi? Mana yang lebih peduli, si A atau si B? Kenapa si A lebih serius melihat iklan tadi? Karena dia punya penyakit, punya masalah, jadi dia lebih antusias untuk melihat iklan tadi. Kalau tidak punya masalah, tidak terlalu antusias atau dalam hal memperhatikan sebuah iklan. Apalagi yang berkaitan dalam hal contohnya iklan harus kena pada masalahnya. Yang banyak di televisi itu apa? Selain dari obat, contoh lagi satu lagi obat misalnya untuk dalam hal diet misalnya, membantu dalam hal diet kan juga ada produknya. Nah, kalau seandainya maaf saja orang yang bertubuh slim kan tidak peduli itu mengenai iklan dalam hal obat. Ya, jadi orang yang bertubuh badannya slim ya dia tidak peduli obatnya, mereknya dia tidak tahu, manfaatnya dia tidak tahu, karena memang dia tidak punya masalah dalam hal produk yang ditawarkan tadi. Contoh lain ada yang bisa memberikan contoh yang ada di televisi. Ada masalahnya, ini yang ditawarkan. Ada sebagian besar, termasuk Bapak juga, ada sebuah iklan mengganti ion tubuh. Iklan apa itu? Kali. Kalau Pak tanya, kalian tahu tidak apa itu ion? Tahu? Ini jawabannya harus sahih, harus benar, ilmiah. Kalian tahu tidak apa itu ion? Pak pribadi pun juga tidak tahu apa itu ion. Cuma dari kata-kata iklan tadi mengganti ion tubuh, seakan-akan ion ini sangat penting bagi tubuh kita. Jadi orang beranggapan oh ini penting, tidak peduli apa itu pengertian ion dan segala macamnya. Pokoknya orang mau beli karena di sana meyakinkan orang mengganti ion tubuh. Nah, ini merupakan salah satu cara dalam hal tulisan kalimat sehingga orang mau membeli suatu produk. Jadi dalam hal iklan harus tepat sasarannya, harus punya menawarkan solusi dari setiap apa tadi? Dari setiap masalah. Jadi kalau ingin menawarkan produk kepada orang lain, tahu dulu persoalan permasalahannya di mana. Baru bisa kita melakukan yang namanya promosi. Contohnya, kalian menawarkan jasa pembuatan kapal, cuma di daerah pegunungan.
Bagaimana respon orang? Apakah orang tersebut peduli? Tidak, karena dia tidak punya masalah di situ dan juga tidak ada manfaatnya. Kalau ini menawarkan jasa pembuatan kapal, perginya ke pantai. Nah, ini merupakan baru tepat kepada kita tahu masalahnya apa dan ini solusinya. Baru orang bisa lebih cepat responnya terhadap produk yang kita tawarkan atau yang kita iklankan tadi, promosi. Sampai mana tadi? Lanjut mengenai masih tujuan, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk, mendorong untuk membeli dan memilih dan membeli satu produk yang ditawarkan. Nah, barangkali lagi kalian, kalau ada 2 atau 3 produk, kalian ingin membeli satu produk, tentu harus ada pilihannya. Nah, apa alasan kalian memilih satu produk sehingga mau membeli satu produk tadi? Pertama dari segi kualitas. Kalian harus pasti selera orang akan lebih condong kepada yang enak dan yang bagus. Pandangan mata orang pasti akan cenderung kepada yang indah. Itu kalau orangnya masih normal. Jika orangnya tidak normal, nanti lain cerita lagi. Orang yang masih normal, masih sehat, jasmaninya, rohaninya, seleranya pasti akan condong kepada yang enak dan condong matanya pasti akan kepada yang bagus dan yang indah. Itu sudah dalam hal manusiawi. Nah, dalam hal memilih satu produk, selain dari keindahan dan dari segi kualitas, tentu ada aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Misalnya dari segi harga, kualitas, pemakaian, cara pemeliharaan. Kalau seandainya lagi dibeli, bisa ada pemeliharaannya. Dan ini semua tidak akan terlepas dari yang namanya harus punya solusi dari masalah yang ada. Jadi kita membeli suatu produk, memang kita membeli produk itu ada manfaatnya. Jangan hanya membeli suatu produk yang tidak ada manfaatnya atau hanya sebatas dalam hal pendapat irasional atau yang tidak masuk akal. Opa, aku suka warna merah misalnya. Setiap yang warna merah kalian lihat, beli. Itu namanya alasan yang tidak masuk akal. Jadi kita membeli produk memang ada manfaatnya, menyelesaikan ada solusi dari masalah yang kita hadapi. Lanjut, mengimbangi kelemahan. Nah, dalam hal bauran pemasaran kan ada 4, ada produk, ada price. Tadi yang baru kita bahas, ada distribusi, place, dan yang terakhir ini adalah promosi. Dan antara satu yang lain harus paket, harus jalan, dan ini saling mengimbangi antara satu dengan yang lain. Jadi setiap produk itu pasti ada marketplace-nya, pasti ada 4 unsur tadi. Lanjut, menambah citra yang baik yang telah dihasilkan. Apa itu citra? Citra produknya. Kalau dalam bisnis ada namanya istilah dengan goodwill. Nah, Pak ini sedikit. Dalam bisnis ada namanya goodwill. Apa itu goodwill? Nama baik yang dimiliki oleh perusahaan, di mana dengan nama baik yang dimiliki tadi bisa menunjang dan menambah untuk meningkatkan sebuah laba perusahaannya. Ulangi, goodwill itu adalah nama baik yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan nama baik yang dimiliki bisa menunjang untuk meningkatkan, mempengaruhi dari segi laba dan penjualan. Kita contohkan saja, kita bukan menjelekkan antara satu produk dengan produk yang lain, cuma kita di sini mengambil ilmunya mana yang memiliki, menurut pendapat kalian sebagai konsumen, punya nama baik, mana yang bukan tidak memiliki nama baik, cuman yang pesaingnya lebih tinggi nama baiknya dibandingkan dengan yang kita bandingkan. Kita contohkan, kalau di Belitung air mineralnya apa nama mereknya? Apunta. Pesaingnya misalnya stoknya nasional lah. Aqua. Nah, kita bandingkan. Misalkan di tangan kiri Pak ini Aqua, misalkan ini air mineral pula. Yang satu adalah Apunta. Pak tawarkan kepada kalian. Kalian pilih Aqua atau Apunta? Pilih Aqua. Kenapa pilih Aqua? Pilih Aqua. Nah, kembali ke yang Pak sampaikan tadi. Karena dia sudah memiliki yang namanya nama baik, bukan berarti pesaingnya ini jelek atau buruk, bukan
bukan demikian artinya. Tapi yang ini sudah punya nama baik sehingga orang lebih condong membeli satu produk dalam merek yang telah ditawarkan tadi. Contohnya adalah Aqua. Walaupun dari segi makanan dan minuman contohnya air mineral tadi, keduanya sudah layak dalam hal uji kelayakan. Tentu sudah keluar pula surat izin dari BPOM-nya. Jadi apapun minuman yang kita minum dalam hal air mineral, kalau di Indonesia sudah punya surat izin dalam hal BPOM, layak untuk diminum. Nah, tapi dari segi pandangan konsumen masyarakat, produk ini punya nama yang baik dibandingkan dengan pesaingnya. Bukan berarti pesaingnya ini jelek, tak. Bukan berarti kalian minum air Akunta, Pak Angga pun itu buruk, bukan itu artinya. Tapi pesaing punya nama baik dibandingkan dengan pesaingnya. Itu namanya dalam hal menambah citra yang baik kepada produk yang telah dihasilkan. Makanya orang kalau ingin mempromosikan produk, tetap yang dipromosikan selain produknya harus menyebutkan merek dan nama dari perusahaan itu sendiri. Lanjut, ini juga menarik pelajarannya. Siapa tahu dari 4 ini sebelumnya kalian tidak tahu istilahnya, tapi pada hakikatnya kalian telah melakukan yang namanya promosi tadi. Ada media itu artinya alat. Kita perhatikan dulu. Ada media, kita melakukan iklan dengan cara alat advertising. Ada melalui promosi penjualan atau sales promotion. Ada penjualan pribadi, personal selling, dan ada yang terakhir publisitas. Tolong perhatikan konsepnya. Advertising ini kegiatan promosi yang banyak dilakukan oleh orang di zaman sekarang, apalagi zaman sudah canggih. Nah, melalui media apa atau alat yang dinamakan dengan advertising, misalnya dengan cara pembuatan atau pemasangan brosur maupun spanduk maupun poster kemanapun kalian pergi. Dalam aktivitas sehari-hari pasti kita membaca yang namanya atau melihat ini poster, ini spanduk, ini baliho. Ini merupakan salah satu contoh alat yang digunakan dalam promosi di dalam namanya periklanan. Itu yang pertama. Paham dulu konsepnya? Sampai sini dulu paham? 2. Sales promotion. Nah, ini sifatnya sementara, tapi walaupun sifatnya sementara juga banyak dilakukan orang. Apa sebabnya? Tujuan pertamanya adalah untuk meningkatkan laba. Karena promosi tujuannya adalah tetap untuk meningkatkan laba atau penjualan omset. Nah, bagaimana caranya agar omset ini bisa meningkat, laba bisa meningkat, berpengaruh kepada penjualan? Pertama, ini banyak caranya. Orang sering melakukan yang namanya dengan dalam hal sales promotion di sini, misal dengan memberikan hadiah. Selain dari hadiah, apa ya contohnya? Kita membeli satu produk dapat hadiah. Apa contohnya? Beli produk apa? HP dapat casing, oke boleh lah. Apa lagi? Rinso dapat piring, apa lagi? Kopi dapat gelas. Itu kan ada hadiahnya. Itu namanya sales promosinya. Selain dari pemberian hadiah, ada lagi yang bisa kita lakukan. Misalnya ada sampel gratis. Misalnya penjual pasti sediakan sampelnya. Ini sampelnya gratis, silahkan dinikmati. Sifatnya gratis. Jadi orang lebih tertarik, orang lebih yakin, orang lebih percaya karena menyediakan yang namanya sampelnya yang sifatnya gratis. Semua yang sifatnya gratis orang pasti langsung condong untuk mau mencobanya. Iya tak? Misalkan Pak menjual sebuah makanan atau minuman, silakan kalian cicipi dulu terlebih dahulu. Dah beli tak masalah, ini sifatnya gratis. Tapi dari segi manusiawinya kita, jangan kalau ada orang melakukan iklan demikian atau promosi demikian, kita hantam banyak-banyak, akhirnya tidak demikian. Orang menawarkan juga ada tujuan dan niatnya. Nah, tujuan kita untuk mencicipi ya sah-sah saja silakan. Cuma jangan kelewatan pula. Untuk saja Pak. Jangan. Nah, di sini namanya sampelnya gratis. Ada lagi orang melakukan diskon yang besar-besaran. Jadi dengan pemberian diskon diharapkan meningkatkan yang namanya omset penjualan dan nanti akan berpengaruh kepada laba. Terus ada lagi game
yang giveaway. Nah ini tamu sudah canggih, banyak orang melakukan giveaway ini. Ada yang pernah mengikuti atau pernah mendapatkan? Dan biasanya dalam hal produk apa atau acara apa? Melalui online. Oke, lanjut. Ini namanya diistilahkan dengan promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga, oke, kalau seandainya Pak lewat waktu tolong diingatkan waktu Pak sampai jam 9. Pak habiskan ini dulu baru kita diskusi. Lanjut, penjualan pribadi atau personal selling. Ini gampang dilakukan. Kita melakukan promosi tatap muka atau langsung antara produsen dengan konsumen. Nah ini dinamakan dengan personal selling, di mana saja dan kapan saja ini bisa dilakukan. Misalnya di sekolah, di kelas, bertemu kita dengan orang lain, kita tawarkan produk kita tawarkan produk orang lain, atau orang bertanya kita jawab, produk yang bagus di sini, saya pernah beli produk ini, barangnya bagus atau makanannya enak dan segala macam. Itu namanya personal selling. Dan yang terakhir, publisitas. Apa itu publisitas? Ini sifatnya publik, di mana dilakukan melalui surat kabar, radio maupun televisi. Biasanya orang melakukan iklan ini kan banyak di televisi, apapun itu produknya, seperti yang kita lihat dalam sehari-hari di televisi. Dengan adanya publisitas di sini mempermudah menyampaikan informasi dari produsen sampai ke tangan konsumen informasinya. Jadi di sini sifatnya publisitas. Jadi ada 4 orang kami konsepnya. Pertama, advertising. Kedua, sales promotion. Ketiga, personal selling. Dan yang terakhir, publisitas. Kalau advertising tadi, ya, iklan melalui media cetak, brosur, spanduk, baliho. Kalau yang kedua, promosi penjualan dengan cara memberikan hadiah, diskon, sampel gratis. Nah, oke. Ketiga, personal selling. Ini promosi dilakukan secara langsung kepada konsumennya, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang jelas harus ada kedua belah pihak. Dan terakhir, publisitas. Nah, ini mayoritas orang menggunakannya bahasa Inggris, tapi juga bisa ditranslasikan kepada bahasa Indonesia. Tapi secara bisnis kita juga harus mengetahui istilah-istilahnya dalam versi bahasa Inggrisnya, apalagi ketika ujian atau ketika ujian nasional dan segala macamnya juga lebih condong kepada yang ditampilkan dalam hal bahasa Inggrisnya. Nah, ini ada diskusi kelompok. Lanjut. Nah, tugasnya adalah di sini kalian memilih satu dari produk yang akan kalian bahas marketing mix-nya. Nah, yang akan kalian bahas marketing mix tentu pertama tahu dulu produknya apa, price-nya berapa, price-nya dan promosinya. Contoh, ini ada produk, Pak contohkan silahkan kalian pilih, dan juga yang lainnya juga ada masalah. Misalnya ada ayam geprek, sari loki, minuman atau jus yang di lingkungan kita sehari-hari saja, atau produk yang lain yang mudah untuk kalian bahas atau kalian paparkan. Nah, setelah dipilih, susunlah mengenai konsep marketing mix-nya. Jadi jawabannya nanti 4. Ada berkaitan dalam hal produk, berkaitan dalam hal price-nya, distribusi, dan promosinya. Nah, silakan nanti kalian rembukkan per kelompok, bagi kelompoknya. Sesuai dengan absen. Duduk kelompok. Kelompok 1. Di sini ada 12 orang. Tadi di sini 3. Berarti satu kelompok. Sesuai dengan apa sampaikan tadi 4. Rizky, Lulu, Setia, Dwi. Kelompok 1. Kelompok 2. Miranda, Prayoga, Sarial. Maaf, ulangi. Noni di atas ya. Noni, Rizky, Lulu, Setia. Kelompok 1. Ya, silakan cari tempat duduknya berdekatan. 2. Dwi. Ulangi 1, 2, 3, 4. Dwi, Miranda, Prayoga, Sarial. Ini kelompok 2. Sisanya kelompok 3. Lita, Roy, Rio, Ayu.
Silakan duduk sesuai dengan teman anggota kelompoknya berdekatan berhadapan-hadapan, jadi kelihatan aktivitasnya. Silakan. Masih ada sekitar setengah jam lagi. Mudah-mudahan bisa kita melakukan presentasi selanjutnya. Silakan. Saya akan membuat lingkaran, jadi kita saksikan kalian bengok kiri kanan. Diputar saja medianya. Satu kelompok 4 orang. Silakan. Nah, selama diskusi kelompok melakukan aktivitas penilaian maupun nanti pada saat diskusi. Silakan dibahas produknya apa, price-nya berapa, distribusinya, dan sampai kepada promosi. Silakan. Silakan dibahas, dicoret-coret, nanti dipresentasikan. Nanti juga kalian akan bertanya kepada anggota kelompok yang lain. Juga boleh kalian searching. Kalau ada kendala boleh searching di internet. Gunakan media HP-nya dalam hal mendapatkan informasi. Dari yang mudah di lingkungan kita sehari-hari yang sering kita jumpai, atau yang sedang booming juga boleh. Jadi dalam pemahamannya dan penyampaian bahasanya nanti mudah untuk dimengerti. Jawabannya harus 4 ya: produk, place, dan promotion. Beri waktu 15 menit. Tolong ingatkan Pak nanti kalau seandainya waktu kita habis sampai jam 9.
Silakan dicoret-coret ininya. Sisa waktu kita setengah jam lagi. Memberi kalian kesempatan presentasi sekitar 10 menit. Kita semuanya bisa tampil karena waktu kita terbatas. Nanti setelah diskusi, setelah presentasi, pada evaluasi soalnya nanti Pak share soalnya di link WA. Nah, selesai.
Waktu kita 20 menit lagi, silakan berpodium. Heroi akan maju. Caranya enggak diperjelaskan. Nah, yang lain tetap mengikuti. Karena waktu kita terbatas, mungkin cukup satu kelompok presentasinya. Karena setelah ini kita ada soal evaluasi, nanti Pak share link di grup PA. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Contoh penerapan bauran permasalahan marketing ayam geprek. Yang pertama, produk. Produk adalah apa yang ditawarkan di dalam pasar untuk dipertahankan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Termasuk di dalamnya adalah objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Untuk memuaskan keinginan konsumen, produk yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut tujuan pemakainya, ayam geprek adalah produk barang konsumsi atau consumer goods. Barang konsumsi adalah barang-barang yang digunakan untuk konsumsi atau pemakaian sendiri. Pembelian barang ini didasarkan atas kebiasaan pembeli dari konsumen, seperti pembelian kebutuhan sehari-hari dalam jumlah sedikit. Jadi pembeli barang konsumsi ini adalah pembeli atau konsumen akhir, bukan pemakai industri. Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri, individu dan rumah tangga, bukan untuk tujuan bisnis. Background yang kedua akan dibacakan oleh Ayu. Harga atau price. Harga merupakan elemen barang pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat sehingga konsumen tertarik dan mau membeli produk yang ditawarkan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Dalam menentukan harga jual diperlukan perhitungan KPP serta dilakukan survei harga tertinggi dan harga terendah yang berlaku di pasaran, maka ditetapkan harga jual sebesar Rp 12.000 berada di antara harga terendah Rp10.000 dan harga tertinggi Rp15.000. Selain itu juga termasuk ke dalam pembelian harga dengan cara margin price. 3. Distribusi yang akan dilakukan adalah distribusi langsung, yaitu distribusi dari produsen ke konsumen tanpa bertahap. 4. Promosi adalah alat pemasaran digunakan sebagai strategi untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Melalui promosi tujuan mencoba meyakinkan pembeli untuk membeli produk. Promosi yang akan dilakukan adalah promosi dengan cara personalisasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, mohon disampaikan. Silakan. Balita perwakilan satu kelompok ada yang nanya. Silakan cepat.
Nah, silakan. Selamat. Apakah promosi yang dilakukan dalam usaha ayam geprek ini bisa dilaksanakan secara efektif dengan personal sewing? Nah, kumpulkan dulu pertanyaannya. Program kelompok 3. Nah, silakan. Apakah harga yang telah ditetapkan dalam penjualan ayam geprek ini bisa berubah? Silakan jawab. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah promosi yang dilakukan dalam usaha ayam geprek ini bisa dilaksanakan secara efektif dengan personal sewing? Jawabannya bisa, karena metode penjualan yang dipersonalisasi yang menggunakan interaksi orang ke orang antara perwakilan penjualan dan pelanggan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan serta tidak memerlukan biaya dalam melakukan promosinya. Untuk pertanyaan dari kelompok 2, apakah harga yang telah ditetapkan dalam penjualan ayam geprek ini bisa berubah? Jawab bisa. Harga ayam geprek ini bisa berubah suatu saat ketika harga bahan baku naik atau biaya operasional dan biaya barunya bertambah. Gimana? Masing-masing kelompok puas? Nah, jadi saya ulangi, apakah harganya nanti akan berubah? Ada kemungkinan berubah? Tentu akan bisa berubah. Bisa naik dan bisa turun. Lazimnya barang Indonesia kalau sudah naik susah lagi untuk turun. Nah, tadi pertanyaan pertamanya, apakah promosi yang dilakukan dalam usaha ayam geprek ini bisa dilakukan secara efektif dengan personal selling? nah, apakah bisa secara efektif dilakukan secara personal selling? Bisa. Jadi personal selling ini artinya promosi yang dilakukan secara langsung terbuka. Biasanya kalau makanan kan orang lebih mudah membantu dalam hal promosi, walaupun itu bukan kita minta. Oh, di sana nyaman makanannya, oh di sana enak makanannya, oh di sana saya sudah pernah nyicipinya, harganya murah dan segala macam. Itu merupakan salah satu bentuk wujud dari personal selling. Sampai di sini paham? Waktu kita ada 20 menit lagi, silakan tutup. Setelah ini Pak ingin melakukan evaluasi, Pak ingin share soal di WA, nanti dijawab melalui online. Nah, Sekian presentasi yang tadi kami tutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapikan lagi mejanya, wajib share soal menggunakan Google Form. Nah, pasien soal di Google Form, silakan standby HP-nya, langsung jawab. Pak minta waktu 10 menit dulu, pasien. Nah, silakan dapat share di grup. Silakan kalian jawab masing-masing. Ada 5 soal. Tinggal tulis namanya di sana di form tadi. Baca soalnya dengan cermat, dengan buru-buru. Waktunya 10 menit 5 soal. Langsung terkirim, nanti akan ketahuan berapa nilai kalian pribadi. Jadi pada saat selesai terkirim, nilainya akan langsung keluar. Jangan. Bisa buka? Oke, silakan. Tulis nama lengkap. Langsung jawab, ada 5 soal. Pantau dari laptop, siapa yang sudah akan ketahuan.
baca bulan-bulan atau buku waktunya 10 menit, 5 soal, selesai langsung kirim, nanti akan ketahuan berapa nilainya. Baru orang selesai. Dia sendiri-sendiri. Empat orang. Dua, tiga, empat, lima, ada 11 orang, baru 4, sisa 7. Oke. 3 menit lagi cukup. Jangan selesai keluar nilainya. Nah. Jadi tanpa Pak beritahu pun kalian tahu nilai kalian masing-masing. Ini kelebihan menggunakan media, jadi tidak lagi menggunakan dan meminimalkan pemakaian dalam hal kertas. Dan evaluasinya lebih cepat. Pada saat selesai, nilai langsung keluar. Udah? Terkirim? Sebelah sini selesai semua? Sebelah sini? Nah. Ada yang dapat nilai 100? 80? Nah, serial. Kita pantau di laptop. Pipa ini nanti tambah ini nengok pula. Serial, Roy, Lita, apa? Ya. Nah, sahabat, Lulu 80. Yang lainnya? Berarti yang paling tinggi 80. Nah, untuk menghadapi soal evaluasi, kadang kan ada yang membuat acuan atau membuat abu. Kita di sini perlu dalam hal kiat-kiat. Jadi secara umum kalian sudah menguasai dalam hal apa yang telah Pak sampaikan tadi. Tadi ada berapa orang dapat nilai 80? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 orang dapat 80. Yang lainnya 60 ya. Nah, oke. Ini hasil evaluasi yang sudah kalian ketahui dari menjawab soal 5 dalam hal soalnya ada di dalam Google Chrome. Jadi sebelum pelajaran ini Pak tutup, Pak ingatkan lagi pembelajaran kita tadi adalah mengenai flash dan promosi, di mana flash ini merupakan distribusi. Apa tadi distribusi? Kegiatan menyalurkan, mempermudah dan memperlancar pengiriman barang dari siapa kepada siapa, dari produsen ke tangan konsumen. Dan marketing yang terakhir yang dibahas adalah mengenai promosi. Apa itu tadi promosi? Karena sedikit kegiatan memperkenalkan barang, menawarkan barang dan meyakinkan sehingga timbul keinginan dari pembeli terhadap produk yang telah diiklankan. Ini pelajaran kita
pas hari ini. Nah, mengenai rangkuman, Mbak Kita silakan ulang Roy bacakan rangkumannya apa yang telah kita pelajari dari awal tadi. Keraskan sedikit suaranya. Jadi dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka menyadari dan tertarik lalu membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Tujuan promosi antara lain yang pertama memberikan informasi kepada pihak lain, terutama konsumen tentang produk yang disukai perusahaan. Yang kedua, memberitahukan persepsi produk yang dibutuhkan kepada pelanggan. Yang ketiga, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada pihak lain terutama konsumen. Yang keempat, mendorong untuk memilih dan membeli satu produk yang ditawarkan. Yang kelima, mengimbangi kelemahan unsur produk pemasaran yang lain. Yang keenam, menerapkan citra yang baik yang telah dihasilkan. Media promosi dalam mempromosikan produknya, pengusaha dapat memilih beberapa cara, yakni yang pertama periklanan atau advertising. Advertising adalah alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Advertising dapat dilakukan oleh pengusaha melalui surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster yang dipasang di pinggir jalan atau tempat strategis lainnya. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, penjualan pribadi atau personal selling. Personal selling adalah kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. Yang terakhir, penggunaan communication. Oke, itu kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita mengenai marketing mix khusus untuk pembahasan hari ini adalah price dan promotion. Ini penting. Dari minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas produk, kita sudah membahas price, tidak ada produknya, tidak ada harganya, baru bisa melakukan transaksi. Dan yang namanya produk juga perlu peranan penting dari distribusi atau place-nya. Dan yang terakhir, tidak akan terlepas dalam tanda kutip pengaruh dari promosi. Apakah itu dari segi advertising, sales promotionnya, personal selling-nya, dan publicity-nya. Ada sifatnya publik. Nah, ini rangkuman atau kesimpulan kita pelajaran hari ini. Nah, untuk minggu depannya, karena materi kita sudah habis marketing mix, jadi Pak ingatkan untuk minggu depan kita adalah melakukan yang namanya ulangan harian. Ulangan hariannya seputaran tentang marketing mix. Jadi mulai dari produk, terus price, harga, dan yang ketiga hari ini flash, dan yang terakhir promosi. Silakan baca ulang lagi, review lagi materinya, modul-modul yang telah Pak berikan. Minggu depan kita melakukan ulangan harian khusus untuk bab marketing mix ini. Nah, sebelum kita tutup, Pak ingatkan lagi, karena sekarang pandemi bukan sudah ya, tapi memasuki kelonjakan yang lebih dari yang biasanya. Secara nasional, kemarin Pak Memo di Facebooknya Kementerian itu mencapai angka 20.000 jiwa per hari kena COVID-19. Jadi Pak ingatkan lagi, jangan bosan-bosan untuk sering cuci tangan. Kalau ada hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Ada yang cairannya, ada yang semprot, segala macam, minimal ada air yang cuci. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Nah, ini jangan dianggap remeh dalam hal wabah ini. Tetap kita mengantisipasi, ikhtiar supaya mungkin. Kalau sudah ikhtiar, sudah kena, memang sudah takdir. Tapi kalau kita lalai, kita main-main, anggap remeh, jangan dikatakan takdir itu nasib. Ya salah sendiri, ya enggak? Tapi kita sudah ikhtiar, masih kena, ya memang itu sudah takdirnya. Tapi kita tetap berusaha dan berdoa agar selamat dari wabah ini beserta dengan keluarga. Amin. Sebelum selesai, silakan doa. Laporan Roy itu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian saja pembelajaran hari ini. Silakan balik dengan tertib. Tetap jaga protokol kesehatan. Biar kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.